Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Jumpa kembali bersama saya Frida di YouTube channel Go Bogor Online Service yang tayang setiap hari Rabu minggu pertama dan ketiga. Tema sharing firman Tuhan hari ini saya beri judul Damai Sejahtera Bukan Patokan. Damai sejahtera bukan patokan. Kita sering mendengar orang berkata, "Saya tidak merasa damai sejahtera melakukan ini. Pasti ini bukan langkah yang tepat." Demikian pula sebaliknya, saat seseorang melakukan sesuatu, ia merasa damai sejahtera, maka ia pun yakin bahwa tindakannya ini pasti benar dan diberkati Tuhan. Ya, damai sejahtera sering menjadi patokan banyak orang Kristen untuk menilai apakah tindakannya dan keputusannya tepat atau tidak, sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Namun, kita harus berhati-hati dengan pemikiran seperti ini. Nyatanya, damai sejahtera tidak selalu menjadi patokan yang tepat. Nas hari ini berkata dalam Amsal 14 ayat 16, "Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman." Kita paham jika orang bebal hidup hanya melampiaskan nafsunya. Tetapi menarik saat dikatakan bahwa orang bebal itu lalu merasa aman. Kita mungkin pernah melihat orang melakukan dosa, tapi ia tampak bahagia. Hidupnya menyusahkan orang lain, tapi ia menikmatinya. Menyalahgunakan kekuasaan, tapi ia justru bangga. Sebaliknya, orang yang hidup lurus justru kerap kali harus berdebar-debar dan ekstra waspada karena ada sebagian orang yang memusuhi dan selalu ingin menjebaknya. Jika demikian keadaannya, tentu kita tidak bisa berkata bahwa orang yang hidupnya lebih damai dan tenang adalah orang yang lebih benar, kan? Mengambil keputusan dengan patokan pada damai sejahtera itu berbahaya. Mengapa? Yeremia 17 ayat 9 berkata, "Hati manusia itu licik. Perasaan kita bisa menipu selama masih kita hidup dalam daging." 1 Petrus 2 ayat 11 berkata, "Maka kedagingan itu akan terus ada." Lalu Amsal 9 ayat 17 mengingatkan, sesuatu yang didapat dengan cara tidak benar pun bisa terasa enak. Benar, kadang Roh Kudus bisa mengingatkan saat kita dekat dengan dosa dan membuat diri kita gelisah. Dalam 2 Samuel 24 ayat 10, hati Daud berdebar-debar setelah menghitung rakyat. Dan dalam 1 Samuel 24 ayat 6, Daud memotong puncak jubah Saul karena artinya ia hampir menjamah Saul. Tetapi bukan apakah berdebar-debar itu patokan kita? Apa yang menjadi patokan kita? Bukan perasaan kita, bukan keadaan ukuran damai sejahtera, bukan perasaan berdebar-debar. Patokan kita harusnya adalah kehendak Allah. Kehendak Allah yang menjadi patokan kita. Roma 12 ayat 1-2 memberitahu kita untuk memahami kehendaknya. Kita harus hidup dan bertumbuh dalam Dia dari waktu ke waktu. Tidak ada cara yang instan. Dengan terus mengasah diri di dalam doa, memahami firman, dan melakukan kehendaknya, dari situlah kita akan peka dan mengerti kehendaknya. Demikian sharing pengingat dari saya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kiranya juga Bapak Ibu dapat mensupport pelayanan kami, membagikan video ini untuk teman-teman atau saudara-saudara lainnya. Jangan lupa juga memberi like dan subscribe bagi yang belum. Dan ingatlah, perasaan kita bukanlah patokan kebenaran. Patokan kebenaran kita adalah kehendak Allah. Salam sehat untuk kita semua dan always remember Jesus love you.